Halo teman-teman, kembali lagi bersama Bioris Fungsit. Kali ini kita akan membahas materi baru yakni virus. Oh iya, sebelum kita bahas boleh dong di subscribe dan diklik tombol loncengnya agar kamu tidak ketinggalan materi dan pembahasan soal-soal UTBK Biologi dari channel ini. Contoh soal pertama adalah dari UMPTN tahun 1994. Nah, di mana soalnya adalah virus merupakan peralihan dari benda mati ke benda hidup sebab virus dapat berbentuk kristal tetapi mempunyai asam nukleat. Kira-kira soal ini berhubungan atau tidak dan apakah pernyataannya benar atau salah? Mari kita bahas. Nah, sebelum kita bahas, di sini aku mau ngingetin. Nah, pilihannya adalah pilih opsi A jika pernyataannya benar, alasan benar, dan keduanya menunjukkan sebab akibat. Kemudian, pilih opsi B jika pernyataan benar, namun alasan benar, tapi keduanya tidak menunjukkan hubungan sebab akibat. Kemudian opsi C jika pernyataan benar dan alasan salah. Opsi D jika pernyataan salah dan alasan benar. Kemudian opsi E jika pernyataan salah dan alasan salah. Virus merupakan suatu partikel yang masih diperdebatkan. Apakah termasuk makhluk hidup atau benda mati? Virus ini dianggap benda mati karena ia dapat dikristalkan. Sedangkan dapat dikatakan benda hidup karena dapat memperbanyak diri atau replikasi dalam tubuh inang. Hingga pada akhirnya ahli biologi mengelompokkan virus sebagai parasit intraseluler obligat. Yakni virus hanya dapat hidup ketika mereka berada di dalam tubuh inangnya. Virus merupakan organisme non-seluler atau bisa dikatakan bukan sel karena mereka tidak memiliki kelengkapan seperti sitoplasma dan organel sel. Namun, di dalam tubuh virus terdapat adanya salah satu asam nukleat. Hanya salah satu aja ya, yaitu RNA atau DNA. Baik, berdasarkan penjelasan yang sudah dijabarkan, maka virus merupakan peralihan dari benda mati ke benda hidup. Pernyataannya benar. Kemudian, kita lihat alasannya. Virus dapat berbentuk kristal. Benar. Tetapi mempunyai asam nukleat, yakni RNA atau DNA saja. Itu benar juga. Mari kita lihat apakah berhubungan. Virus merupakan peralihan dari benda mati ke benda hidup sebab virus dapat berbentuk kristal tetapi memiliki asam nukleat. Nah, pada soal pernyataan benar, alasan benar, dan berhubungan, maka kita akan memilih opsi A. Baik, selanjutnya kita masuk soal yang kedua, yakni dari UTBK tahun 2020. Soalnya adalah, virus dapat berkembang biak pada organisme lain dengan memasukkan DNA ke tubuh inang dengan tujuan untuk... Mari saja langsung kita bahas ya. Virus ini memanfaatkan metabolisme sel inang untuk membantu sintesis protein virus dan pembuatan virus baru. Nah, kemudian virus ini memiliki dua tipe proses reproduksi, yakni siklus litik dan siklus lisogenik. Untuk melihat gambarnya, teman-teman bisa di-pause dulu videonya. Namun di sini aku bakal jelasin secara mendetail apa sih perbedaan siklus litik dan siklus lisogenik beserta cara menghafalnya agar lebih mudah diingat. Nah, siklus yang pertama adalah siklus litik. Singkatannya
adalah adisipelit, yakni terdiri dari absorpsi, injeksi atau penetrasi, kemudian sintesis, perakitan, dan lisis. Mari kita bahas satu persatu dari fase-fase dari siklus litik ini. Nah, kemudian yang perlu kita highlight pada siklus litik ini, replikasi genom virus menyebabkan kematian pada sel inang. Adsorpsi diawali dengan menempelnya ujung ekor virus pada dinding sel inang. Kemudian enzim lisozim berperan untuk melubangi dinding sel inang. Kemudian injeksi atau penetrasi, yakni proses dimasukkannya DNA atau RNA virus ke dalam sel inang. Kepala dan ekor virus tetap tertinggal di luar sel dan akan terlepas serta tidak berfungsi ketika injeksi DNA atau RNA telah dilakukan. Kemudian, untuk sintesis atau eklivase, DNA virus yang mengandung enzim lisozim akan menghancurkan DNA atau RNA bakteri atau inang, kemudian mereplikasikan diri, melakukan sintesis protein, hingga membentuk bagian kapsid seperti kepala, ekor, dan serabut ekor. Kemudian selanjutnya adalah perakitan, yakni bagian-bagian kapsid virus yang awal terpisah selanjutnya dirakit menjadi kapsid virus hingga terbentuk tubuh virus baru. Kemudian fase yang terakhir adalah lisis, yakni hancurnya sel inang dan melepaskan virus-virus baru yang akan menginfeksi sel inang lainnya, begitu seterusnya. Nah, maka dari itu, untuk agar mudah mengingatnya, siklus litik ini dapat diingat sebagai adisipelit, yakni absorpsi, injeksi atau penetrasi, sintesis, perakitan, dan lisis. Selanjutnya adalah siklus lisogenik atau agar kalian mudah mengingatnya terdiri dari fase-fase, yakni singkatannya adalah adisiplasipelit. Adisiplasipelit. Siklus replikasi genom virus tanpa menghancurkan sel inang sehingga virus berintegrasi ke dalam kromosom inang. Jadi perlu diingat ya teman-teman, siklus lisogenik ini tidak menghancurkan sel inang dan virus ini berintegrasi ke dalam kromosom inang. Fase awal yang dilalui oleh siklus lisogenik sama dengan siklus litik, yaitu melalui fase adsorpsi dan juga fase injeksi. Jadi kita mulai dari sintesis saja ya membahasnya. Mungkin untuk absorpsi dan injeksi bisa lihat di penjelasan sebelumnya. Mohon maaf, tadi ini kan ADI itu adsorpsi dan injeksi. Nah, kita bahas dari integrasi di bagian sinisinya. Oke. Fase integrasi atau penggabungan adalah bergabungnya DNA atau RNA virus dengan DNA atau RNA inang. Nah, dengan demikian, inang yang terinfeksi akan memiliki DNA virus. Kemudian ada pembelahan, yakni DNA atau RNA virus yang bergabung dengan DNA atau RNA inang menjadi tidak aktif. Dengan demikian, jika DNA atau RNA inang bereplikasi, maka DNA atau RNA virus yang tidak aktif tersebut akan ikut bereplikasi. Fase sintesis, yakni DNA atau RNA virus yang telah aktif akan menghancurkan DNA RNA inang dan memisahkan diri. Nah, selanjutnya DNA atau RNA virus akan mensintesis protein sel inang sekaligus mereplikasikan diri. Kemudian perakitan, yakni kapsid yang terbentuk dari protein sel inang dirakit menjadi kapsid virus. Selanjutnya DNA atau RNA virus baru masuk ke dalam kapsid sehingga membentuk virus baru. Kemudian fase yang terakhir adalah lisis, yaitu lepasnya virus-virus baru dari dalam sel inang. Nah, sekian pembahasan dari siklus litik dan lisogenik. Untuk
mudah mengingat siklus lysogenik, yakni adisiplah sipelit, yaitu absorpsi, injeksi, integrasi, pembelahan, sintesis, perakitan, dan lisis. Yuk selanjutnya kita bahas soal yang terakhir dari UTBK tahun 2022 atau tahun ini ya teman-teman. Pada soal ditanyakan karakteristik virus yang benar adalah, langsung aja kita jawab, sepertinya ini sudah dibahas dari soal yang pertama. Virus hanya memiliki DNA. Salah ya, karena virus memiliki DNA atau RNA. Kemudian, virus berkembang biak secara mandiri. Salah ya, karena yang barusan saja kita bahas sebelumnya, virus berkembang biak jika terdapat di dalam sel inang. Oh iya, mohon maaf, berarti tadi nomor 2 lupa ya, pilih opsi apa. Kita baca lagi deh soalnya. Virus dapat berkembang biak pada organisme lain dengan memasukkan DNA ke tubuh inang dengan tujuan untuk sudah pasti ya. Virus ini kan tadi yang sudah dijelaskan dapat membantu sintesis protein dan pembuatan virus baru atau memperbanyak dirinya. Berarti jawabannya adalah B. Mengendalikan sintesis protein dan membentuk bagian-bagian tubuhnya. Oke, kita lanjut membahas soal yang terakhir. Balik lagi. Nah, virus ini berbentuk partikel kristal saat non-aktif. Kira-kira bener gak ya? Kita centang dulu deh, karena memang ketika virus ini non-aktif, mereka berbentuk kristal. Nah, kemudian saat aktif, mereka mereplikasi atau memperbanyak dirinya. Kemudian bersifat parasit dan memiliki organel. Bersifat parasitnya benar, namun virus tidak memiliki organel karena mereka peralihan dari antara makhluk hidup atau benda mati. Kemudian mikroskopis dan dapat diamati dengan mikroskop binokuler. Sepertinya tidak ya teman-teman, karena virus ini berukuran sangat kecil. Jadi, untuk jawaban yang terakhir adalah kita memilih opsi C, yakni berbentuk partikel kristal saat non-aktif. Oke deh, mungkin segitu dulu ya pembahasan mengenai virus. Kalian bisa bertanya di kolom komentar atau request materi mana sih yang ingin kalian pelajari selanjutnya. Stay tune untuk materi dan pembahasan soal-soal lainnya ya teman-teman. Terima kasih banyak.